terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan, mentadabburi isi Quran, lalu kemudian mengharapkan umatnya memegang Al-Quran sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Lukas, Markus, Matius, Galatia, Roma, Filemon, Efesus, Galatia dan seterusnya? Apakah Yesus mengenal buku-buku ini? Tidak. Yesus tidak mengenal buku tersebut. Jangankan mengenalnya, sekedar untuk menyebut nama kitab tersebut, Yesus tidak pernah. Yesus tidak mengenal buku itu. Lalu bagaimana kedudukan buku tersebut? Semisal Matius dan seterusnya. Buku kanon ini adalah buku yang disusun kemudian dari hasil penyelidikan kesaksian-kesaksian terhadap kesaksian. Jadi bukan seperti Nabi Musa, bukan juga seperti Nabi Daud, bukan juga seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Buku-buku yang dipegang oleh saudara kita hari ini itu adalah salinan-salinan yang tersusun dan yang disusun dan yang dirangkai berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang yang ada pada masa itu. Makanya terkadang dikatakan kira-kira jam sekian, kira-kira, atau dikatakan dan menurut anggapan orang. Nah, ini bukti bahwa memang kitab tersebut hanyalah hasil penyelidikan semata, bukan firman Tuhan. Berarti ketika ada penjelasan di dalamnya, kalau dia hadits, maka harus bersanad dengan sanad yang sahih. Contoh misalnya, kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, ini kan cerita. Ini cerita yang disusun oleh pihak ketiga. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Artinya bahwa orang ketiga ini mencatat apa yang orang ketiga ini temukan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan cerita tersebut. Berbeda kalau Yesusnya yang berbicara langsung, lalu kemudian dituliskan oleh muridnya, maka narasi yang terjadi, yang ada di dalamnya, tentu narasi sama seperti Quran. Tapi karena ini hanyalah cerita orang ketiga yang dibangun atas hasil kesaksian-kesaksian orang, maka yang dikemukakan di sana, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, wahai Filipus, ikutlah denganku. Dari cerita ini, yang punya wewenang, yang punya validasi, yang punya kapasitas, yang tervalidasi untuk mengajarkan ajaran Yesus, namanya Filipus. Nah, mana pengajaran yang diajarkan oleh Filipus yang diterima dari Yesus ketika mereka berdua ke Galilea? Mana? Ditolak oleh gereja. Kemudian kita lihat catatan Markus. Kalau Markus ini asisten Paulus juga. Apa katanya? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Jadi tadi pengarang Yohanes menuliskan kalau Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea mengajarkan Injil. Markus juga menerima cerita, tapi kita tidak tahu dari mana sumber cerita Markus ini. Markus menemukan sebuah cerita, lalu dituangkan dalam tulisannya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini tidak mungkin dari mulut Yesus. Markus entah dapat dari mana informasi ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sekaitan dengan itu, yang tadi dipanggil ke Galilea itu adalah Filipus. Maka di dalam kisah para rasul, lagi-lagi Lukas. Lukas lagi nih yang bercerita. Apa kata Lukas? Lukas menemukan sebuah kesaksian-kesaksian orang. Dia katakan di kisah para rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu.
ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama Yesus memanggil Filipus, ini menurut kesaksian, ini menurut tulisan daripada penulis Yohanes yang dihasilkan dari kesaksian orang yang tidak dikenal. Lalu Markus bercerita kalau Yesus itu ke Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Markus juga tidak ditahu dari mana sumbernya, sama seperti Yohanes juga bercerita tidak ditahu siapa sumbernya. Lukas juga tidak tahu. Begitu juga Markus, kita tidak tahu siapa sumbernya. Dan di dalam catatan buku kedua Lukas, yaitu Kisah Para Rasul 8, juga kita tidak tahu dari mana Lukas mendapatkan cerita bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti ada Injil Allah disampaikan oleh Yesus, dan Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus kemudian disebut sebagai Injil Yesus. Pertanyaannya kemudian, apakah Injil Yesus, apakah Injil Allah adalah kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes itu sendiri? Sudah pasti bukan. Berarti informasi-informasi yang datang dan sampai hari ini di kita, itu adalah catatan wartawan yang Yesus sendiri tidak tahu, di mana sumber-sumber cerita yang mereka dapatkan juga itu tidak diketahui. Lalu bagaimana mungkin buku yang tidak dikenali oleh Yesus, bagaimana mungkin penulis yang tidak dikenali oleh Yesus, bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan Yesus sebagai narasumbernya bisa dijadikan sebagai panduan di dalam beragama? Padahal itu hanya cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang-orang dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang juga tidak dikenal. Penulisnya tidak dikenal, narasumbernya juga tidak dikenal. Yang hanya sampai cerita di hari ini adalah bahwa itu dijadikan sebagai kitab suci oleh saudara kita Kristen. Kenapa demikian? Karena tidak ada nabi yang diutus kepada orang Kristen. Maka mereka hanya menggunakan cerita-cerita dari orang-orang yang mereka sendiri tidak kenal untuk dijadikan sebagai buku dalam beragama. Padahal Yesus tidak mengenal buku mereka, bahkan Yesus tidak mengenal agama Kristen. Saya kira begitu sebagai pembuka, silakan. Oke, silakan Bunda Maret monitor. Bunda Maret. Bunda Maret, mute-nya dibuka Bunda. Tadi beliau ini juga bertanya soal ini. Bunda Maret. Kang Dito monitor, Kang Dito. Enggak didengar mungkin ini ya. Iya. Beliau kayaknya malu mau bertanya sama gurunya. Enggak apa-apa, Bunda Maret berbicara saja. Ada kesempatan. Atau Mona, selamat siang Mona. Mona, Islam apa Kristen? Mona? Mona buka mute-nya. Oke, saya sapa selanjutnya ada Parsha. Parsha, selamat siang. Dibuka mic-nya. Aduh, turun dia Parsha. Ini pisau sedap Kristen atau Muslim? Pisau? Kristen Bang. Kristen, oke, silakan. Mau ditanggapin? Gini, yang saya mau tanya, Al-Qurannya itu diterbitkan oleh siapa? Al-Quranul Karim banyak penerbitnya. Namun Al-Quran itu materi yang ada di dalamnya adalah materi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan nama Al-Quran itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad bercerita tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang amalan-amalan, tentang perbuatan, pokok-pokok keislaman, hal-hal sunnah. Itu semua sudah dirangkai di dalam Al-Quranul Karim. Lalu kemudian dihafalkan oleh para sahabatnya, selanjutnya dibukukan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi tak ada masalah dengan Quran. Yang bermasalah ini kitabnya saudara, karena Yesus tidak mengenal kitab saudara. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal buku Yohanes, buku Matius, Kisah Para Rasul, apalagi 13 buku Paulus yang dibuat Paulus. Itu sama sekali Yesus tidak kenal. Yesus tidak memberikan legitimasi.
Jadi bagaimana mungkin sebuah kitab yang tidak dikenal oleh sumber, yaitu Yesus, dijadikan sebagai pegangan dalam beragama? Padahal ya agama itu harus bersumber dari Yesus. Nabi Muhammad sumber Al-Quran. Yesus sumber apa bagi Kristen? Nabi Muhammad sumber Islam bagi umat Islam. Sumber Kristen siapa? Yesus? Enggak. Ibadah hari Jumat sumbernya Nabi Muhammad. Ibadah hari Minggu sumbernya dari mana? Enggak nyambung. Ya, halo. Nah, saya itu tidak ibadah pada hari Minggu, Bang. Jangan salah, Bang. Kenapa enggak ibadah hari Minggu? Kami itu ibadah pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Lah kenapa niru-niru Yahudi? Oh. Itu sesuai ajaran Yesus, Bang. Bukan niru Yahudi, Apa? Bang. Ajaran Yesus apa? Kepada Iya. non-Yahudi emang ada? Emang Yesus pernah mengajar non-Yahudi? Gini, Bang. Iya. Kami kan mempelajari atau menggunakan Alkitab. Tapi kami tidak sama dengan Kristen yang lain. Gitu, Bang. Iya, maksud saya Kristen selain daripada Katolik itu kan Kristen yang pecah dari Katolik, Iya, bukan Kristen yang berdiri sendiri. Protestan kami, Bang. Iya, berarti pohonnya adalah Katolik kan? Beda, Bang. Protestan itu ada berbeda-beda. Iya, tapi pohonnya satu yaitu Katolik. Enggak, Bang. Kami enggak ngikut mereka. Lalu dari mana agama Anda abad ke-16 nyambungnya ke Yesus? Kalau orang Katolik aja nggak nyambung, apalagi Protestan. Iya, gini. Pohon Protestan dan pohon semua agama Kristen sekte apapun itu Katolik. Tidak ada yang lain. Justru Protestan itu muncul disebut Protestan karena memprotes ibunya, yaitu Katolik. Iya, benar itu, Bang. Itu benar. Nah, kalau Protestan ini memprotes Katolik, sedangkan Katolik sendiri tidak dikenal Yesus, itu gimana ceritanya? Berarti sesama agama yang tidak dikenal Yesus cakar-cakaran. Abang jangan asal ngerocos, Bang. Apakah Yesus mengenal Katolik? Yang sopan aja bisa, yang sopan aja debatnya. Gitu, Bang. Apakah Yesus mengenal Katolik? Ah, saya nggak tahu, Bang. Saya kan bukan Nah, Katolik. kalau Yesus Katolik aja tidak kenal, apalagi Protestan. Anda ini cara menafsirkan sesuatu itu asal-asal. Bukan menafsir, itu fakta. Katolik tidak berasal dari Yesus, apalagi Protestan. Abang belajar dari mana, Bang? Kitab Anda yang Septuaginta bahasa Yunani tidak berasal dari Yesus, apalagi yang bahasa Indonesia. Di Kristen ini sekte apapun apa yang berasal dari Yesus coba? Yang Kitabnya anehnya enggak, bahas-bahas kitab kami. konsepnya tidak, Bahas selalu makanannya tidak, hari ibadahnya tidak, tempat ibadahnya tidak, kitabnya tidak, Tuhannya tidak. Apa yang berasal dari Yesus di Kristen itu apa? Ada tahu enggak? dari mana, Bang? Tahu dari mana? Ya tinggal Anda sebutkan, kan pertanyaan. Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen hari ini? Abang ini kan Makanannya enggak, minumannya enggak, Tuhannya tidak, rumah ibadahnya tidak, kitabnya tidak, hari ibadahnya tidak. Apa yang berasal dari Yesus? sekarang saya Kalau tanya. kami hari Jumat dari Nabi Muhammad, sunat dari Nabi Muhammad, puasa dari Nabi Muhammad, sholat dari Nabi Muhammad, infak sedekah dari Nabi Muhammad, Al-Quran hadits dari Nabi Muhammad, Allah kami kenal dari Nabi Muhammad. Semuanya bermuara kepada Nabi Muhammad. Lah kalau Kristen apa yang berasal dari Yesus? Emang Muhammad Nabi, Bang? Nabi Bukan kayaknya. menurut Anda yang Kristen. Nggak ada tuh kayaknya di Al-Quran itu Nabi dia. Waduh, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sekarang apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen? Banyak. Ya, satu aja, jauh usah banyak. Lebay kali itu, lebay cucok. Satu aja. Satu bah dari Yesus. Contoh.
Kan itu diajarkan itu kasih kepada sesama manusia. Alah itu aja terus, kasih aja terus. Wah, mama itu aja terus kasih apa? Kasih perang dulu, bom dulu, bom. Cuma Islam Bom. Habis itu setelah melakukan pemboman, suruhlah misionaris datang. Tak. Shalom. Kau lapar nak? Kau haus? Kau butuh tempangan nak? Kamu butuh tempat tidur nak? Ini kami kasih. Tapi kita berdoa dulu ya. Apa yang dari Yesus kepada Kristen ini apa? ajaran kalian itu gitu. Enggak, kenapa jadi sensitif? Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen ini sebentar Natalan? Apakah acara Natalan itu dari Yesus? Kami nggak Natalan bang. Yang Natalan. Kami nggak Natalan. Yang Natalan itu kan pecahan. Anda kan pecahan dari yang Natalan. Kami nggak Natalan. Oke lah, tapi kan agama Anda dari yang Natalan. Anda protes, Anda revisi, Anda koreksi, Anda edit sehingga tidak Natalan. Ini Natal itu tidak diperintah. Kalau menyembah Yesus diperintah nggak? Menyembah itu diperintah. Mana dalilnya? Ada banyak. Satu aja, jangan lebay cucok, satu aja. Ada banyak bang. Abang kan katanya Satu aja saudaraku, satu aja. gimana nih? Mana perintah Yesus menyembah dirinya mana? Gimana? Perintah Yesus menyembah dirinya mana? Waduh. Hukum Taurat itu disuruh menyembah juga. Ya Allah, ya Allah. Tidak kalau lain. Yang berasal dari Yesus untuk Kristen itu apa? Ya itu jangan bahas seperti itu bang. Itu nggak fair bang katanya bang. Iya, kalau di Islam, sholat sunatnya dari Nabi Muhammad, puasanya dari Nabi Muhammad, azannya dari Nabi Muhammad, infak sedekahnya dari Muhammad, semua yang ada di Islam berasal dari Nabi Muhammad. Sekarang yang berasal dari Yesus di Kristen itu apa? Memang Muhammad itu disembah. Kalian itu nyembah Ya Muhammad. Allah ya Karim. Yang berasal dari Yesus untuk saudara Kristen ini apa? Saya udah ngomong tadi, tapi abangnya nggak ini ngerucus terus. Gimana saya mau? Oh, kalung salib dari Yesus. Di mana itu Yesus memberikan kalung salib? Waduh, sudah kemana lagi bang ini? Oh, gitu. Menara gereja. Oh, malah. Di mana Yesus kasih menara gereja, Bang? Jangan asal ngerucus bang. Saya nggak jawab seperti itu. Oh, center class. Oh, gitu. Oh. Pohon Natal. Masa? Oh, gitu. Yesus kasih pohon Natal juga rupanya. Jadi agama Kristen itu hanya memakai nama Yesus untuk melegalkan ajaran Athena Romawi. Saya ini belajar di mana tentang Kristen kami? Lah, Kristen itu tidak pernah diajarkan Yesus. Enggak, Yesus tidak mengenal Kristen. Yang Yesus saya- tidak mengenal bukunya Kristen. Ini debat apa nih? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Lah dari tadi Anda bisu rupanya. Perasaan dari tadi ngomong. Saya ngomong, tapi adanya itu. Dari tadi ngomong, cuman tidak pernah memberikan kebenaran. Saya sudah bilang, itu bisa saja. Cuman curhat, kan gitu. Curhat. Ya, Bang Pisau izin. Mungkin kasih Bunda Maret ini kayaknya mau ngomong Bunda Maret. Silakan Bunda Maret. Dari tadi mau ngomong nih. Host seharusnya itu fair. Entar dulu. Iya, entar dulu. Ini kan Kristen juga Bunda Maret ini. Silakan Bunda Maret. Mau ditanggapin mungkin. Apa yang dari Yesus untuk Kristen? Silakan Bunda Maret. Apa yang dari Yesus untuk Kristen? Ya kasihnya. Apalagi itu Jadi apa kasihnya. lagi? Masolangi. Apa itu kasih mana maksudnya apa? Apa Ya, kasihnya? sayangnya. Kasih sayang para kali. Kristen itu berasal dari orang-orang yang percaya kepada angkatan jahat, menerima ajaran dari angkatan jahat. Kenapa dibilang angkatan jahat loh? Lah kalian percaya
kebangkitan manusia hari ketiga. Itu kan tanda yang Yesus berikan untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Orang Farisi, angkatan jahat ini yang adalah orang Farisi, minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia 3 hari 3 malam berada dalam perut bumi. 3 hari. Berarti hari ketiga bangkit atau masih terus lagi tambah 1 hari? Ada bonus. Enggak kan? Bukan orang Farisinya yang minta tanda, Bang, karena mereka Nah, nggak percaya. sekarang Iya. tanda yang diberikan kepada angkatan jahat itu keluar dari kubur kan? Ya, Kalian imani? gimana? Yang kalian imani itu tanda angkatan jahat atau bukan? Yang minta tanda itu siapa? Yang kalian imani ini adalah tanda untuk angkatan jahat atau bukan? Yang minta tanda siapa? Lah, bukan masalah minta tandanya. Yang Anda imani ini adalah tanda Tuhan itu untuk kan angkatan menjawab. jahat. Tuhan Anda itu kan mengimani, menjawab, bukan Anda mereka yang minta tanda. Anda mengimani tanda yang diberikan kepada siapa? Yang minta tanda siapa? Kan orang Farisi. Berarti kan Iya, mereka orang berarti Farisi minta tanda. Anda imani nggak tanda itu? Satu habis satu. Yang lu. Anda begini imani? kan mereka minta tanda. Begini nasib jadi Kristen. Begini Ayo, lembutkan hati saudari ya. Jadi angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Anda percaya nggak kepada tanda ini? Percaya. Berarti Anda menerima kemudian tanda angkatan jahat untuk Anda jadikan sebagai simbol rutinitas ritual keagamaan. Itu pasti. Tapi memang benar terjadi kan? Terjadi bahwa itu adalah tanda untuk angkatan. Orang Farisi dijawab kan? Iya, Benar kan? artinya orang Farisi diberi tanda sebagai angkatan. Sebagai angkatan? Sebagai angkatan jahat. Berarti Anda ini adalah orang yang menerima tanda yang diberikan oleh Yesus kepada si jahat. Berarti agama Kristen ini adalah agama yang mewariskan tanda yang diberikan kepada si jahat. Berarti agama Kristen ini apa? Mereka itu begini loh, kan mereka yang bertanya loh, orang Farisinya yang bertanya. Jadi Tuhan kasih jawab. Dan itu Iya. benar terjadi. Nah, Ya udah, diberikanlah sampai tanda. situ aja. Diberikanlah Sampai tanda situ aja. kepada angkatan jahat. Bukan berarti semua jadi angkatan orang jahat. Loh, yang Anda terima hari ini itu adalah tanda untuk siapa? Karena sebelumnya Tuhan itu sudah bicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang. Ah, itu semua rekayasa dari angkatan jahat Apa bilang? Ada tulisannya rekayasa. Ini adalah yang rekayasa. menginginkan. Ada tulisannya. Oh, jelas. Sekarang apakah Yesus mengenal cerita-cerita yang Anda katakan tadi? Apakah Yesus memberikan legitimasi dari cerita yang tadi? Bukankah itu cerita yang disusun oleh pengarang? Maka Yesus pergi ke sana untuk menyerahkan dirinya. Mereka itu saksi hidup yang Maka Yesus ke sana Yesus. untuk menanggung semua penderitaan, Mereka itu bukan untuk pengarang, disalibkan. mereka saksi Itu kan yang cerita. bersama-sama. Siapa yang menyusun cerita itu? Mereka melihat sendiri, mereka Contoh mendengar nih. sendiri. Contoh. Pengarang. Contoh, ketika kita lihat di dalam Matius 16, ini kita lihat data nomor 21, saya kasih contoh. Ketika dikatakan begini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus tahu nggak kalau ada pengarang seperti ini? Yesus tahu nggak kalau ada cerita yang disusun setelah dia pergi dengan cerita kayak disusun-susun gitu, membenarkan kemudian ajaran angkatan jahat tersebut. Yesus tahu nggak kalau setelahnya dia akan ada penyesat-penyesat yang memakai namanya? Yesus tahu nggak?
Itu kan memang tulisan murid Tuhan Yesus yang bersama. Dari mana kemudian Anda mengatakan bahwa ini adalah murid Yesus? Ya, itu kan tertulis di situ, di Injil itu. Injil apa itu? Markus. Apakah Yesus mengenal Bible, Matius? Kenapa enggak? Dia kan maha tahu. Oh, itu cerita. Itu cerita Ya, penyesat. dia Tuhan, dia pasti tahu. Itu cerita, itu cerita. Itu cerita, imani Itu saja. cerita, itu logika Itu aja cerita, lah, imani karena saja. Tuhan. Sekarang saya buktikan. Di dalam kitab Anda sendiri, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, apakah Yesus pernah menyampaikan Matius 16:21 ini kepada muridnya? Injil itu loh Bang. Itu menceritakan Injil itu. perjalanan murid-murid Nah, Tuhan Yesus. itulah yang saya Mereka katakan tidak tadi, semuanya. bahwa Jadi mau pengarang pagi, mau Bible siang, mau malam, hanya mau menyusun terkait. Mereka nulis kan kisah-kisah, kayak nulis diari menyusun gitu loh. cerita-cerita, lalu kemudian Tulis dijadikan diari. sebagai Abang kitab nulis diari suci. nggak? Sekarang Melihat orang permasalahannya tua adalah ditulis gitu. Yesus sendiri konon mengatakan bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, Matius 16:21 ini siapa yang berkata-kata seperti ini? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini yang mengajarkan penulis Matius mengatakan ini siapa? Tuhan Yesus. Matamu suwe. Matamu sih lagi dia. Enggak ada cerita Yesus menambah Ada dan loh, mengurangi. Bang. Yesus Ada. mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku Kenapa Tuhan katakan Yesus adalah ngomong apa kayak yang gitu, coba? diperintahkan. Coba Bang, bentar. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Iya, karena dia adalah rasul utusan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan pengantar-pengantar pengarang daripada kitab saudara, itu tidak ada kemudian Yesus memberitakan berita seperti itu. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak. Ini bukan ucapan Yesus ini. Ini pengantar pengarang buku Matius. Pertanyaannya, pengantar buku Matius ini sumbernya dari mana? Apakah Yesus mendengarkan berita itu? Apakah Yesus memberikan validasi tentang cerita-cerita pengantar Matius ini? Itu kan Kalau kesaksian Matius loh. Sekarang apakah ini sabda Yesus? Sekarang apakah itu sabda Yesus? Itu kan kesaksiannya. Apa Iya, yang dilakukan kesaksian sama berarti abang? bukan sabda Yesus Abang kan? lagi sama orang tua abang. Terus abang Kesaksian. ceritakan orang tua itu Kesaksian bagaimana, katanya gitu loh kesaksian. ceritanya. Oke, Kesaksian kesaksian. yang dilihat secara Iya, langsung, yang sekarang didengar permasalahannya secara langsung. kesaksian Matius penulis buku Matius ini apakah setara dengan sabda Yesus? Meow. Gimana mau jawab? Iya. Supaya mungkin Anda nggak sadar. setara, mungkin nggak setara sih. Bang. Mungkin tidak Memang setara. yang dilihat, yang Mungkin didengar, tidak yang setara. diceritakan. Berarti Karena saudari. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan ceritanya hampir sama. Ya kan? Berarti Jadi pengantar misalnya cerita Matius dari anak ini pertama, cerita dari bukan anak perkataan kedua. Yesus, bukan firman Tuhan apalagi. Lalu bagaimana mungkin ucapan-ucapan pengarang yang bukan ucapan Yesus diimani sebagai kitab suci? Ayo, bukankah Kenapa Yesus ini enggak? yang sumber? Kan Kenapa Yesus enggak? yang sumber. Kenapa enggak? Kan mereka melihat Tuhan Yesus. Bukan melihat dari manusia mana? yang lain. Dari mana kemudian ketika ada orang melihat Yesus lantas dia menulis lalu dikatakan tulisannya itu firman Tuhan? Hah? Siapapun yang melihat Yesus lalu menulis tentang Yesus lalu apa yang ditulisnya itu firman Tuhan gitu? Yang Enggak disebut lah. firman Tuhan itu saudariku, yang diterima banyak perjalanan, Yesus, Bang. yang Itu diterima banyak Yesus, perjalanan. lalu yang disampaikan Yesus, itu firman Tuhan. Loh kok tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali,
orang mencatat melihat Yesus kemudian main kasti, lalu ditulis Yesus pada jam 3 subuh main kasti dia bersama Tante Markona, lalu kemudian setelah itu dia mampir di warkop Mancing minum lagi, Bang, kopi mancing. bersama. Itu pengarang kayak begitu kok dibilang firman Tuhan hanya gara-gara melihat Yesus. Kan aneh gitu loh. Yesus adalah sang sumber Yesus adalah sang sumber pengajaran yang menerima pengajaran daripada Elohim yang mengutus dirinya. Bagaimana dengan orang yang menulis buku Matius ini? Apakah juga dia adalah penerima firman dari Elohim? Kan tidak. Lalu kenapa didudukkan dia sebagai firman Tuhan? Dengar sebentar. Kenapa dia harus menerima lagi sedangkan dia sedang berhadapan dengan Tuhan itu sendiri? Nah, apakah Yesus pernah mengatakan hal itu kepada pengarang Matius? Justru itu yang aneh. Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka mengarang cerita. Kenapa enggak Yesus aja langsung yang menyampaikan itu? Karena sejatinya Kristen ini bukan berasal dari pengikut Yesus. Kristen ini berasal dari angkatan jahat. Kalau Tuhan Yesus langsung mengatakan, kiranya Bukankah Tuhan Yesus langsung mengatakan bahwa dia Tuhan, apakah manusia saat itu kan percaya? tidak akan mungkin juga Yesus mengatakan sesuatu yang bukan Karena- kapasitasnya untuk ia katakan. Karena Saudariku, itu Tuhan Yesus itu melakukan- Yesus itu manusia. Kesaksian Yesus, dia manusia. Yang saudara anggap Tuhan itu Yesus lain. Ya Tuhan Yesus itu memang manusia, dia kan dalam wujud manusia. Tapi Nah, terus yang membawa- mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan siapa? Hah? Yang mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan itu siapa? Dari gereja. Nah, gereja. Ya, awalnya Masolang dari situ. generasi. Ya, nggak mungkin saya Hancur. ketemu Tuhan. Hancur, Mina, hancur. Ternyata gereja sementara Yesus tidak mengenal gereja. Ya dari gereja lah bang awalnya. Ya nggak mungkin lah Nah, saya terus gereja dapat ilmu dari mana? di tahun Tuhan Yesus saya kan nggak hidup di situ. Gimana sih? Nah, Abang terus juga kan gereja hidup mendapatkan zaman lama. pengetahuan dari mana? Tahunya dari mana? Dari mana ya? Dari pelajaran di masjid lah, dari masjid. Hai! Rambang. Masuk lagi. Pinau manu, pangamanu. Mana bisa kayak gitu? Sebuah agama yang benar itu harus berasal dari sumbernya. Yesus itu sumber. Kami menghargai Yesus itu adalah sumber. Sumber kebenaran. Kalau orang-orang Yahudi ingin selamat, maka jadikan Yesus itu sebagai jalan. Begitu. Tapi Kristen ini aneh, kelompok di luar daripada ajaran Yesus menjadikan Yesus sebagai objek penderita. Di setiap kelakuan Kristen selalu Yesus, Yesus, Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengajaran tentang kekristenan. Iya Yesus ya, karena dia kan rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini lagi kekeliruan yang sangat besar. Kenapa kok Yang jadi mencerita, keliru? Memang itu yang tujuan menceritakan dari itu sesuatu siapa? sebenarnya. Yang menceritakan Menyelamatkan semua manusia. kata siapa? Kata Alkitab. Bukan lagi gereja. Kalau Anda mengatakan kata Tapi kalau Bible, gereja kalau Anda itu mengatakan kan juga kata bicara Bible, dari artinya Bible kata juga. pengarang, sama aja. Kenapa bukan Yesus sih yang mengatakan itu? Bukankah Yesus itu diutus oleh Tuhan sebagai penyampai firman? Kenapa dia sebagai penyampai firman tidak mengatakan itu? Kenapa harus arahnya ke bapak-bapak gereja, ke Paulus, ke Yesus itu pendeta, bukan ke nabi, pastor, Bang. ke Bible? Kenapa enggak Yesus Yesus? itu bukan nabi, ya kan? Kalau nabi Hah? kan memang diutus gitu ya. Kata siapa Yesus bukan Ucapkan ini kepada nabi? umatku seperti Nuh, Ya seperti Allah ya Karim. ucapkan ini kepada umatku. Nah datanglah nabi mengucapkan. Tapi kalau Yesus kan bukan nabi, Yesus kan itu memang Ya Tuhan. Dia mau suruh siapa untuk mengucapkannya? Ya Allah, Yesus itu nabi. Tapi dia mengajarkan, dia memberitahukan. Orang-orang yang bicara langsung kepada Yesus Dia berkata, datang kata memberitahukan. perempuan itu, Memberitahukan Tuhan, setelah dia nanti mati bagaimana. nyatalah sekarang padaku bahwa Yang harus engkau dilakukan adalah dulu. seorang nabi. Orang yang bicara langsung dengan Yesus mengakui
Tuhan, nyatalah bagiku kamu itu adalah seorang nabi. Yohanes 4 nomor 19. Yesus itu penerima firman, makanya dia disebut nabi. Seorang penerima firman itu nabi. Yesus itu nabi. Karena dia adalah penyampai firman dan penerima firman. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berbicara kepadanya. Nah, Tuhan berbicara kepada Yesus. Kenapa Tuhan berbicara kepada Yesus? Karena Yesus itu nabi. Begitu saudariku Maret. Lembutkan sedikit hatinya untuk belajar. Itu opini kamu cuma opini kamu itu. Ya, coba dibantah kawan, silakan. Kan langsung gemetaran lututnya. Ayo bantah. Bantah pernyataan Yohanes 4:19. Nyata bahwa Yesus itu bagi Bani Israel adalah seorang nabi. Bagi orang Kristen di luar Bani Israel, Yesus itu Tuhan. Kan lawak-lawak. Aneh. Gimana ada ditulis Tuhan itu penulis nabi? Loh, Yohanes 4:19. Bagi orang Yahudi, Yesus itu nabi. Coba bacain. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu kan perbicaraan Yesus dengan orang yang ada pada saat itu dengannya. Sedangkan Kristen 2000 tahun datang kemudian mengatakan Yesus Tuhan. Tuhan, nyatalah bagi kami bahwa engkau adalah Tuhan. Dari mana? Dari Paulus. Karena Paulus itu sebenarnya mempromosikan. Pernyataan orang sih, pernyataan manusia dia sendiri. Ada nggak Yesus kemudian membantah ketika dia disebut nabi di situ? Ada nggak? Nabi Musa ketika Tuhan mengutus. Ada nggak kemudian Yesus membantah kepada perempuan itu? Kenapa harus dibantah memangnya? Iya. Berarti dia nabi. Bagi Tuhan Yesus itu nggak penting mau dianggap nabi kah, mau dianggap Itu menurut saudara. Gini, saudariku. Saudariku yang sedikit cakep, yang betisnya berbulu lebat. Dengarkan saya. Dengarkan. Sebenarnya yang kamu promosikan Yesus Tuhan itu bukan Yesus Yahudi. Yang kamu promosikan Yesus Tuhan itu adalah Yesus Romawi. Dewanya orang Athena. Percaya Yesus Yahudi. Ya, kalau kamu percaya Yesus Yahudi, berarti dia adalah nabi, dia Mesias. Dia manusia. Banyak nama Yesus kayak Muhammad, banyak nama Muhammad. Oh, Tapi kan tidak, banyak memang Paulus itu memberitakan tentang Yesus lain. Yesus lain yang diberitakan oleh Paulus, bukan Yesus Yahudi. Yang diberitakan oleh Paulus itu adalah dewa Athena yang nuzul ke bumi, yang kemudian orang-orang Athena Yunani tidak kenal, yang mereka sembah secara turun-temurun. Cuma nama Yesus dipakai supaya kalian itu bisa disesatkan. Karena kalau dia Paulus menggunakan nama bom-bom, kalian tidak mau. Maka nama Yesuslah yang dipakai untuk menyesatkan. Makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus datang kemudian memakai nama Yesus. Sehingga menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Paulus dalam nama Yesus? Ya kalian. Nah, yang dimaksudkan ayat itu adalah orang yang mengakui Yesus, mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Ya Paulus bukan yang itu memberitakan tentang Yesus. Paulus mengaku dia adalah Mesias. Paulus yang ngaku. Ayatnya di mana? Tidak pernah dia mengaku. 1 Korintus 11 nomor 1. Jangankan mengaku Paulus ini jangankan mengaku Kristus, mengaku Tuhan Bapa aja Paulus itu berani. Bukankah akulah yang telah menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa di dalam aku di dalam Bapa kata Yesus. Aku dan Bapa adalah satu kata Yesus. Paulus artikan Bapa itu adalah Paulus itu sendiri.
1 1 Korintus Korintus berapa? 11 nomor 1. Itu jelas itu. Jadilah teladanku sebab saya juga adalah Kristus. Tapi Lembaga Bible Indonesia kemudian apa istilah itu? Apa istilah itu? Apa namanya itu ya? Apa namanya itu? Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, itu terjemahan Indonesia. Coba kau baca bahasa aslinya Paulus. Bahasa aslinya Paulus itu bahasa Yunani kepada orang-orang yang ada di Korintus. Apa kata dia? Jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Itu kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, Paulus itu mengaku Nah. Kristus. Itu rekayasa terjemahan kamu semua. Mana ada terjemahan Anda begitu? Anda berani kalau kita buka original teksnya, Anda lihat di sini? Nggak pingsan? Anda yakin kuat nggak pingsan kalau saya Coba. buka? Nggak pingsan? Tidak ada seperti itu. Itu kamu buat-buat sendiri. Itu. Anda yakin nggak pingsan kalau dibuka aslinya? Anda kuat? Kalau Anda kuat, ini dibuka nih. 2000 tahun kalian tertipu dari lembagamu sendiri yang menipu kamu. Buka aja, buka. Mana ada? Itu Kamu buat kuat? sendiri itu. Terjemahan Kamu kuat? buat sendiri. Oke, Dinda Dito boleh minta tolong Dinda dibuka, Dinda. 1 Korintus 11 nomor 1. Dibesarin. Dinda Pandi Siap. dibesarin. Nah, ingat ya, ingat. Ingat, ini kitab loh. Siap, sabar. Pegangan yang kuat kalau baca original teks, pegangan. Kalau nggak pegangan bisa jatuh loh. Coba ini Alkitab Sabda punya mereka, jangan sampai dibilang rekayasa. No. Oke. Kasih lihat Jadilah- Alkitab Sabdanya, tulisan Alkitab Sabda Dinda. Nanti dia pikir bukan. Nah itu 1 Korintus 11 tuh Alkitab Sabda tuh. Nah coba terjemahannya dulu. Jadilah pengikutku. Ini buatan karangan Lai ini. Ya. Di sini tertulis yang bahasa Indonesia kalian miliki, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita lihat menjadi pengikut Kristus. Nah, menjadi pengikut Kristus, original teksnya ini cuma satu. Ini Kristus. Nggak ada Jadi? yang pengikutnya. Nih. Aku juga Kristus. Kristus. Ah. Nah, Ayo, gimana? Jantungnya nggak pindah ke kanan kan? Yakin? Yakin? Jantung masih di kiri, nggak pindah ke kanan. Mana terjemahannya? Oh, tadi dia melihat pakai tumit, sekarang baru mau pakai mata. Lanjut, ulang lagi deh. Ulang. nih, aku juga original teksnya Kristus. Menjadi pengikut ini nggak ada. Yang ada adalah Aku juga Kristus. 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 Makanya cobalah kau sadari, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa yang mengajarkan kau jadi Kristen? Mana ada di situ saya Mesias? Mana Paulus berkata saya Mesias? Mana? Kristus itu apa? Coba. Kristus itu apa? Dalam Ya, bahasa Kristus, Ibrani Kristus. yang dia maksudkan itu Yesus sendiri. Lah. Ini Kristus ini apa? Bahasa Ibraninya apa Kristus? Mesias. Mesias. Anda baca Matius 24 nomor 24 pun Kristus di situ. Sebab Kristus palsu. Ayo, akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan juga mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus palsu Paulus. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitabnya, kitab apa itu ya? Roma 3 nomor 27. Kristen itu juga disebut sebagai Kristus kok di situ. Jadi Kristen ini juga Kristus, tapi palsu semua. Jadi itu begini ya Bang. Nah, mulai melilit lidah jurus mabuk. Silakan.
Itu tadi kan yang Kristus itu kan artinya ada dua, satu Mesias, satu yang diurapi. Jadi maksud dari Paulus itu yang diurapi, bukan berarti dia jadi Yesusnya. Wah, mantap kali bang. Memang lulus, lulus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah Coba kepada lihat ya, itu penyesat. tadi di Alkitab Ini Sada itu penyesat kan ada dua ini. pengertiannya. Pertama Kristus, yang kedua Mesias, yang ketiga itu yang diurapi. Lah Jadi kita harus Yesus juga, melihat tiga pengertian Yesus itu juga dong. ketika dikatakan Yesus Kristus itu Karena artinya itu Yesus kan yang artinya diurapi. juga Mesias. Iya samanya itu. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus Mesias, Yesus yang diurapi sama. Paulus Iya, jadi Kristus. kan Paulus itu diurapi juga waktu dia bertemu dengan Iya, itu. betul nggak berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 1 Makanya itu? dia suruh Paulus orang-orang mengaku juga Kristus. ikut Betul dia nggak? karena dia seorang Tunggu yang dulu, diurapi tunggu dulu. juga. Betul Sama tidak dengan- Paulus mengaku Kristus di situ? Ya enggak, dia kan mengaku dia diurapi. Iya. Dari tidak terkenal Hey, masuk lagi lah baco. Tidak Bagaimana ada cerita yang yang mengaku katakan Kristus di situ. Enggak ada Tidak lagi. ada. Ah, susah. Dia saudara. mengakui Saudaraku. bahwa saya sama seperti saya juga mengikut Kristus. Itu Mana terjemahannya. ada? Kata mengikut Mana itu enggak ada? ada. Hei, kamu itu masolang generasi saudara. Bang juga, itu Dalam- abang juga jangan ngambil pengertian abang sendiri bahwa itu fokus Kristus ke artinya apa? Yang Kristus diurapi. itu artinya yang diurapi. Jadi Ah, Paulus kalau itu Yesus, diurapi kalau juga. Yesus Kristus Itu artinya apa? Yesus yang diurapi. Kalau Paulus Kristus apa artinya? Paulus yang diurapi. Beda enggak? Sama. Sama kan? Sekarang begini. Sebenarnya kenapa saudara-saudara Kristen itu ngotot kepada hal yang keliru? Karena ada penyakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hatimu ada penyakit. Inilah yang disebut kecemburuan akidah. Kalian cemburu dengan akidah umat Islam yang berpelukan, yang rangkulan antara ajaran Islam dengan ajaran umat Islam dan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad itu seia sekata. Sedangkan ajaranmu, kitabmu bertentangan dengan imanmu. Kapan Imanmu- kami cemburu dengan ajaran Islam? Imanmu bertentangan pula juga dengan Yesus. Maka yang terjadi Padahal- adalah kecemburuan Padahal di gereja akidah. kami nggak pernah membahas Islam ya. Kata siapa? STT itu mengajarkan ajaran Islamologi. Kenapa bisa demikian? Karena adanya kecemburuan akidah. Kenapa kalian ngotot kemudian pada kesalahan? Karena kalian cemburu terhadap akidah Islam. Kalian ingin mempertahankan kemudian agama Kristen dengan cara apa? Yesus tidak mengenal Kristen. Terjemahan-terjemahan kalian itu hancur lebur, tidak sesuai dengan original teks. Maka yang Kami terjadi cemburu adalah sama Islam itu satu hal aja sih. Pembangunan gereja itu nggak bisa. oh bebas. bukan itu. Anda harus jujur bahwa orang Tapi Kristen kalau itu ngebangun mengalami masjid penyakit itu, dalam aduh, hatinya. bagaimana bisa bangun Kecemburuan akidah itu nyata. Apa bukti bahwa kalian memiliki kecemburuan akidah terhadap umat Islam? Kalian bikin kitab seakan-akan kalian itu ingin ke-Islam-Islaman. Kalian kemudian bikin rumah ibadah seakan-akan kalian ingin ke-Islam-Islaman. Kalian menyebut tokoh-tokoh dalam agama kalian seakan-akan ingin menyamai Islam. Kalian melakukan prosesi ibadah seakan-akan ingin menyamai Islam. Itu kenapa? Karena kalian cemburu akidah. Islam yang ada itu Islam yang cemburu sama Kristen. Apa yang Bukan kami Islam cemburukan? rusak gereja. Apa yang kami cemburukan bernyanyi terhadap sesuai Kristen? Alkitab. Tak ada Terus sama kenapa sekali. orang Tak Islam ada. suka merusakkan Tidak ada gereja? yang Kenapa? patut dicemburui dalam agama Kristen. Gak ada. Orang Islam suka merusakkan gereja. Itu kecemburuan Anda kalian tahu, yang Anda ngerti. nafsukan sendiri. Sebelum Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kenapa yang datang dibesuk-besukkan, menghancurkan. Yang datang menghancurkan kerajaan-kerajaan itu adalah orang-orang Kristen.
Di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa Islam. Pelakunya adalah orang Kristen. Jadi Yang gini ya, datang Bang ke Sulaiman, Indonesia, yang kembali datang ke topik Nusantara, kita ya. melakukan penjajahan Tentang tadi Paulus. 350 tahun adalah Kristen. Semua kenapa adalah di Kristen. Indonesia Kenapa itu bisa orang Islam terjadi? merusakkan gereja? Karena cemburu akidah. Kecemburuan Di Indonesia, akidah orang Islam terhadap merusakkan Islam. gereja. Angka Islam di Indonesia 80 hampir 90%. Nilai kalian cuman secuil 6%. Tapi gaya-gayaan mau bikin Apa sih gereja di mikrofon saya mana-mana. diopatkan? Hanya 2 biji rumah Kristen bikin gereja. Hah? Bagaimana Orang tidak Islam diizinkan suka orang-orang kayak merusakkan gitu tidak gereja diberi di izin? Indonesia. Kenapa? Penghuninya cuma Karena 2 cemburu. ekor. Penghuni cuma 2 ekor bikin gereja. Yang datang kemudian di tempat itu adalah penduduk Kristen yang berasal dari luar kota. Ya dilarang dong. Kalau jadi suka dia Dilarang. ngomong terus nggak diberi kesempatan. Ya Anda kan berbicara juga. Itu fakta real. Mana coba di Makassar ini mana gereja dirusak? Sulawesi Selatan mana ada gereja dirusak? Mana? Hah? Mana? Hanya cerita-cerita ilusi. Angan-angan kosong, angan-angan belaka. Saya aktivis 98. Kami rasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kami yang ada di angan-angan dari Ambon mana? sana. Saya Angan-angan merasakan dari mana? bagaimana penderitaan umat Islam di Poso sana. Saya merasakan bagaimana penderitaan umat Islam di Papua sana. Saya ini aktivis. Anda nggak bisa memungkiri itu. Tapi Video ketika sudah kemudian viral kalian itu. mau Orang Islam terbalikan merusakkan fakta, gereja. seakan-akan kalian itu tersalimi. Kret. Gigimu nongol. Video sudah Mana viral, ada? bro. Hei, tunjukkan Orang Islam kepada saya merusakkan mana gereja. gereja. Hei, biadab, mana Oh, gereja yang ini. dirusak oleh umat Islam? Coba tunjukkan Video kepada saya. sudah viral. Mana? Baru-baru dengarkan. Baru-baru 2 hari lalu Mana? di Jadi Papua. kembali ke Dengarkan, topik yang Bang Sulaiman dengarkan saya. tentang Dengarkan saya. Paulus tadi. Dengarkan saya. Dengarkan. 2 hari lalu 2 orang umat Islam dipenggal kepalanya di Papua. Pelakunya siapa? Woi. Pelakunya siapa? Atau aku mau tampilkan videonya di sini, fotonya di sini. Hah? Tadi malam sampai tadi malam alumni pondok pesantren saya menjapri saya. Baru-baru terjadi 2 kepala bergelinding di jalan dan itu adalah umat Islam. Pelakunya siapa? Ini negara merdeka, kalian berani melakukan itu. Kalian minoritas, kalian berani memenggal kepala orang. Bagaimana kalau kalian mayoritas di negara ini? Saya seorang muslim melakukan kemudian milad agama Islam, organisasi saya didatangi oleh misionaris, oleh orang Kristen, dijebak dengan diberikan baju kaos, lalu setelah saya bakar baju kaos itu saya dilaporkan polisi. Hah? Ini kalian minoritas, bagaimana kalau kalian mayoritas? Kalian yang membakar masjid, kalian juga yang melapor polisi. Kalau kalian mayoritas, Karena Anda itu itu bisa penghujat, terjadi. Zuma. Saya yang mengalami. Saya ini korban. Saya korban Kerjaan kamu misionaris. Didatangi oleh Kerjaan seorang kamu misionaris setiap hari tua yang suka mencari Dengar kau. kemudian berondong-berondong Islam untuk Kau dimurtadkan. suka menghujat. Saya ini adalah korbannya. Ketika saya didatangi dibawakan baju kaos, lalu saya bereaksi atas penghinaan tersebut. Saya yang dilapor polisi. Pret! Itu baru minoritas. Belum kalian kalau mayoritas. Apakah masih ada anak-anak Islam yang berani ke masjid belajar Quran? Kalau kalian yang mayoritas. Tidak yakin saya, bos. Tidak yakin. Tidak yakin saya, bos. Tidak yakin itu bisa terjadi kedamaian di Nusantara ini kalau kalian yang mayoritas. Tidak mungkin. Kenapa? Karena minuman kalian adalah minuman haram, minuman khamar, tuak, balok, anggur, bir. Di mana minuman-minuman seperti itu adalah menghilangkan akal sehat. Bayangkan kalau seluruh Nusantara minum khamar, minum tuak, minum anggur. Apa yang terjadi kemudian dengan negara ini? Untung yang mayoritas adalah Islam yang mengharamkan minuman keras. Ayo, apa yang terjadi kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini? Jadi jangan kau lebay. Bahas agamamu aja. Jangan kau bahas kondisi yang terkini. Jangan.
Saya di Sulawesi Selatan. Saya ke Sidrap, saya temukan kuburan 40.000 jiwa. 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Kristen. Ada korban 40.000 jiwa pelakunya Islam? Ada? Hah? Hah? Ada? Hah? Biasa Ada aja, orang Bang. Islam pernah? Hei, ada orang Islam pernah menjajah Nusantara? Datang kemudian dari Biasa Arab, aja datang kali. sini. Ada? Biasa aja kali. Kalau udah ketahuan, biasa aja kali. Jangan buka aib kami, Bang. Itu fakta real. Stres kau ngomong. Kau malu kan? Malu agamamu dibuka aibnya kan? Apa yang diwariskan penjajah kepada kalian? Gereja. Apa yang diwariskan penjajah kepada kalian? Lembaga Bible Indonesia. Ayo, malu kau kan? Malu. Apa yang diwariskan penjajah kepada kalian? Agama Kristen. Berapa juta kemudian? Berapa juta penduduk Nusantara yang mati karena penjajah Belanda? Yang agamanya sama seperti kau? Hah? Makanya kita disebut Bible. Bible itu kau tahu? Bimbingan Belanda. Lama aja, jangan kau bawa-bawa kondisi terkini. Tadi malam saya baru-baru dikirimi foto teman saya yang alumni saya, sealumni dengan saya, angkatan saya di Papua. 2 kepala terlepas dari tubuhnya gara-gara siapa pelakunya? Ancur. Hah? Kau secantik, kau itu karena hidup di tengah-tengah mayoritas Islam, kau damai. Kau merasa damai, merasa terganggu karena mayoritas Islam. Coba kau mayoritas Kristen. Coba ya, yang saya alami coba. Kejadian. Aku jelaskan dulu soal Kau diam dulu. Pemakan babi, kau diam. Kau diam dulu. Kejadiannya di Bandung. Oke? Ya, aku ngomong. Yang korban saya korban. Saya korban. Yang datang kepada saya itu penghujat kelas kakap. Penghina Tuhan saya, penghina Nabi saya. Datang di tempat kediaman saya, maksa-maksa ingin ketemu. Padahal dia statusnya adalah kafir harbi. Kafir yang halal kemudian untuk diperangi. Disebabkan dia memerangi umat Islam. Secara nyata, secara konkret, dia menyatakan itu. Datang ke tempat saya, menantang saya. Datang dengan mengatakan, aku akan menyidak. Kita sidak apologit Islam Indonesia. Padahal yang datang ini penghujat. Ayo, begitu dia datang di tempat saya tidak mau, saya menahan massa untuk tidak melakukan tindakan reaksi terhadap penghinaannya selama ini. Saya ademkan anak-anak, jangan kau ladeni, biarkan saja, suruh dia pergi. Tapi dia tetap saja ngotot, menantang. Kenapa kalian takut? Kenapa kalian takut? Aku sudah datang. Ini lihat nih penginjil, tidak ada takut-takutnya. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Kami datang di markas kalian, kami sidak kalian. Kenapa kalian tidak berani? Coba, kurang apa lagi kurang ajarnya orang tersebut? Diusir, pergi dari sini. Sebelum kami melakukan hal-hal yang tidak kau inginkan. Pergi. Ketika dia pergi, dia titip pakaian yang memang sudah disiapkan untuk saya. Bajunya aja kan menjadi Kristen. Kurang ajar sekali. Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Penghinaan. Biadab. Sangat menghina. Sangat merendahkan. Sangat menistakan. Di sana bukan untuk berperang, Bang. Nenekmu kiper. Dia datang untuk berperang. Kenapa saya katakan dia datang untuk berperang? Untuk dia berdebat. sendiri yang mengatakan aku datang untuk sidak. Biadab. Apa pula dia sidak? Emang dia yang bayarkan saya pajak? Emang dia yang kasih makan saya? Sidak. Begitu kemudian barang yang dititipkan untuk saya bakar karena saya tidak mau umat Islam itu murtad hanya gara-gara baju kaos. Dia laporkan saya, aku celuk. Terus saya dilaporkan lagi dengan seorang yang juga adalah aktivis gereja. Biadab. Aktivis gereja yang joget-joget di depan gambar Ka'bah. Kurang ajar. Dia sengaja joget di depan Ka'bah dengan sengaja kemudian memutar lagu rohani Kristen. Biadab. Kurang ajar. Mana Menghina ada sekali. Di mana itu? Kamu Di aja mana heran kejadian apalagi itu? kami
perlakukan seperti itu. Pada saat kemudian Gimana? dia sedang euforia melaporkan saya, joget di tengah-tengah orang yang lagi pengajian, joget di depan gambar Ka'bah, di tengah-tengah orang lagi Mana pengajian, kejadian menurut itu? dia Di mana kurang itu? ngajar. Habis itu dia yang melaporkan saya ini tinggalnya di Bandung. Tapi karena dipikir di tempatnya mayoritas, malah saya dilaporkan di tempat yang bukan tempat kejadian. Biadab. Karena kamu penghujat. Kamu Nenekmu laporkan kiper. sebab kamu penghujat. Nenekmu Kamu kiper. menghujat tau. Nenekmu kiper. Kau yang menghujat agamamu sendiri. Kau sendiri yang percaya bahwa Yesusmu ditampar, Yesusmu ditonjok, Yesusmu diludahin, Yesusmu ditelanjangin, Yesusmu digantung, Yesusmu ditombak, Yesusmu dibunuh. Kau sendiri yang menghujat Tuhanmu sendiri. Kampret. Kurang ajar. Kau pikir umat Islam itu bisa diam dengan kelakuan kalian ini? Enak kali, minoritas belagu. Di mana kejadian itu? Di mana? Matamu suwe. Sudah menghina, menista, datang, nantang di rumah kita sendiri. Kita bereaksi terhadap tindakan kurang ajar penistaannya. Dipikir kita nggak ngerti hukum. Cuman dia yang punya hukum. Seenak perutnya saja melakukan terhadap umat Islam. Minoritas berlaku seperti itu. Dasar biadab. Kerjaanmu itu menghujat Kristen, Kampret. Zuma. Kamu tidak sadar perbuatanmu. Kamu menghujat Apa yang Kristen. saya hujat Kristen? Apa